Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya kalian? Alhamdulillah baik, Bu. Yang lain gimana kabarnya? Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bisa dipimpin oleh Mbak Elsa selaku ketua kelas. Mbak Elsa, bisa terdengar suaranya Ibu? Iya, Ibu. Bisa dipimpin berdoa? Mari kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, absen Ibu prasensi terlebih dahulu ya. Dewi Soraya ada? Ada, Bu. Elsa Winnie Rahmadani ada? Mbak Arina Nur Hikmawati ada? Ada, Ibu. Oh baik, syukurlah alhamdulillah masuk semua ya. Ya, Ibu. Sebelum kita mulai pelajaran, ada yang tahu teks ulasan? Ada yang tahu nggak? Belum tahu, Bu. Oh iya, belum tahu. Oke, Iya, Ibu. kita mulai terlebih dahulu ya. Materi kita hari ini adalah teks ulasan. Bentar, ini ada pilihannya, iya atau tidak. Apakah kamu yakin belajar teks ulasan? Yakin apa tidak? Yakin, Ya, Ibu. yakin. Oke. Di sini ada KD, kita ke KD dulu ya. KD 3.11 mengidentifikasi informasi pada teks ulasan tentang kualitas karya atau film, cerpen, puisi, novel, karya seni daerah yang dibaca atau didengar. Oke, kita ke tujuan pembelajaran. Tujuan kali ini adalah mengidentifikasi informasi pada teks ulasan, kualitas karya, cerpen, film, cerpen, puisi, novel, karya seni daerah yang dibaca atau diperdengar, yang dibaca atau didengar dengan benar. Yang kedua adalah menelaah struktur kebahasaan dan isi teks ulasan, film, cerpen, novel, karya seni daerah yang dibaca dan didengarkan. Yang ketiga, menceritakan kembali isi teks ulasan tentang kualitas karya film, cerpen, puisi, novel, karya seni daerah yang dibaca atau didengar dengan menarik. Yang keempat, menulis tanggapan tentang kualitas karya atau film, cerpen, puisi, novel, karya seni daerah, dan lain-lain. Kita ke pengertian teks ulasan.
Pengertian teks ulasan atau teks yang berisi ulasan penelitian atau mereview terhadap suatu karya seperti film, drama, atau sebuah buku seperti cerpen, novel, ataupun puisi. Yang keempat adalah ciri-ciri teks ulasan. Yang pertama, memiliki struktur teks seperti identitas karya, orientasi, sinopsis, analisis, dan evaluasi pada teks ulasan. Yang kedua, berisi informasi mengandung penonjolan terhadap unsur-unsur karya seni yang di tengah ulas yang jelas berdasarkan pandangan atau opini penulis terhadap suatu karya. Yang ketiga, memberikan opini yang berdasarkan fakta dari yang ada di karya tersebut. Yang keempat adalah bisa dikenal dengan istilah lain, yaitu evaluasi. Yang kelima adalah jenis-jenis ulasan. Ada yang jenis-jenis teks ulasan ada 3. Yang pertama, teks ulasan informatif. Yang kedua, teks ulasan deskriptif. Yang ketiga, teks ulasan kritis. Yang dimaksud dengan teks ulasan informatif adalah resensi yang ini berisi gambaran singkat, padat, dan umum dari suatu karya. Bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua adalah teks deskriptif. Teks deskriptif itu apa sih? Teks ulasan ini membahas secara detail, secara rinci pada tiap bagian suatu karya. Yang ketiga adalah teks kritis. Teks kritis itu apa? Teks ulasan ini berbentuk ulasan terperinci terhadap suatu karya dengan mengacu pada metode dan pendekatan ilmu pengetahuan tertentu. Sampai sini paham? Paham, Ibu. Alhamdulillah. Kita ke menu selanjutnya ya. Ada kaidah kebahasaan teks ulasan. Kaidah kebahasaan teks ulasan seperti hal jenis teks lainnya merupakan teks ulasan mempunyai karakteristik dari kebahasaan dari teks ulasan sebagai berikut. Yang pertama, banyak menggunakan konstruksi penerang seperti bahwa, yakni, yaitu. Contohnya konjungsi penerang, Hasan merasa bahwa semuanya itu terjadi karena perbuatan Anwar. Ia menaruh dendam kepada Anwar dan berniat membunuhnya. Itu salah satu contoh konjungsi penerang. Yang kedua adalah banyak menggunakan konjungsi temporan seperti sejak, semenjak, kemudian, akhirnya. Contohnya, sejak itulah pemahaman Hasan tentang agama mulai berubah. Ia mulai meragukan keberadaan Tuhan. Konsumsi temporal itu menjadi 2. Ada konsumsi temporal sederajat dan konsumsi temporal tidak sederajat. Contohnya tuh kemudian, lalu, selanjutnya, dan setelahnya. Contoh konjungsi sederajat itu setelah minyak sudah panas, kemudian masukkan bumbu yang sudah ditumbuk halus. Sedangkan konsumsi tidak sederajat, ayah berangkat bekerja ketika adik sedang tertidur. Yang ketiga adalah banyak menggunakan konstruksi sebab seperti karena dan sebab. Contohnya tuh,
Akan tetapi karena Rusli juga pandai berbicara, kemudian dialah yang terbalik mengaruhi Hasan. Dan yang keempat adalah menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks. Hal ini ditandai dengan oleh, jangan, harus, hendaknya. Seperti contohnya tuh, jangan sampai salah pergaulan hingga pada akhirnya kita malah tersesat. Bahkan sampai mengingkari janji, mengingkari ajaran agama. Bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Oke, kita lanjut ya. Ada struktur teks ulasan. Ada yang tahu struktur teks ulasan itu apa aja? Dan dibagi menjadi berapa? Halo, bisa terdengar suara Ibu? Bisa, Ibu. Iya, struktur teks ulasan itu menjadi berapa ya? Belum tahu, Ibu. Oh, Belum tahu, Ibu. Oh iya. Ada yang pertama, identitas karya. Yang kedua adalah orientasi. Yang ketiga adalah sinopsis. Yang keempat adalah analisis. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Identitas karya itu mencakup semua judul pengarang, penerbit, tahun penerbit, tebal halaman, dan ukuran buku. Identitas karya itu seperti menuliskan sebuah identitas si penulis tersebut. Yang kedua adalah orientasi. Orientasi itu dalam paragraf pertama, yakni dengan menjelaskan keberadaannya sebagai novel yang mendapat penghargaan sekaligus mendapat perhatian yang cukup besar dari banyak kalangan. Yang ketiga adalah sinopsis. Sinopsis berupa ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap si novel. Yang keempat adalah analisis berupa paparan yang berdasarkan unsur-unsur cerita, seperti tema, penokohan, dan alur. Yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi berupa paparan tentang kelebihan dan kekurangan suatu karya. Ini contoh-contoh teks ulasan. Jadi baca ya. Maaf tadi terkendala sinyal ya anak-anak. Jadi lanjut ya. Ini adalah contoh dari teks struktur teks ulasan. Ini juga lanjutannya ya, evaluasi. Yang terakhir adalah kekurangan dan kelebihan teks ulasan. Bisa terdengar suaranya Ibu? Halo? Bisa, Bu. Ya. Maaf ya, Ibu terkendala sinyal lagi. Jadi lanjut aja ya. Bisa terlihat PPT-nya? Sudah terlihat PPT-nya? Bisa, Ibu. Bisa terlihat.
Sudah, Bu. Oke. Kita Ya, lanjut. Ibu sudah. Ya, terima kasih. Kekurangan dan kelebihan pada teks ulasan. Yang pertama, bisa dibaca oleh Mbak Arina. Kelebihannya itu pertama telah terdapat struktur identitas karya, orientasi, sinopsis, analisis, dan evaluasi. Yang kedua yaitu kaidah kebahasaan teks ulasan di atas telah menggunakan kata yang terhadap suatu karya. Yang ketiga, persetujuan atau penolakan. Terus kekurangan pesan tidak selalu di dalamnya tentu terdapat sejumlah dengan kejelasan penyampaiannya, penggunaan dasar dan kelebihan pada aspek-aspek yang Halo? sudah Ibu. Oh ya, terima kasih Mbak Arina sudah membacanya. Iya Ibu, Jadi, sudah saya baca. ya terima kasih. Jadi, ini kelebihan dan kekurangan pada suatu teks ulasan. Yang pertama, telah terdapat struktur identitas karya. Yang kedua, kaidah kebahasaan teks ulasan. Yang ketiga adalah teks ulasan di atas telah menggunakan kata sifat. Kekurangannya itu tidak ada kekurangannya. Pada suatu teks ulasan itu tidak ada. Kita lanjut. Kita ada latihan soal. Ada soal 1, 2, 3. Yang pertama, bisa dibaca oleh Mbak Elsa Winnie Ramadhani dan dijawab. Atau majalah dan media elektronik adalah pengertian dari teks. B. Ulasan, Ibu. Kita cek dulu ya jawabannya apakah benar apa salah. Oke, benar. Terima kasih Mbak Elsa. Ya, Ibu. Kita yang poin A. Salah. Dan poin C. Salah. D. Salah. Dan E juga salah. Kita lanjut ke nomor 2. Bisa dibaca oleh Mbak Arina dan dijawab. Dibandingkan dengan karya sastra jenis lainnya, novel kurang berbobot, lukisan perwatakan kurang begitu mendalam, jalan ceritanya terkesan mendatar, tidak ada hal-hal yang menarik. Jawabannya apa, Mbak Arina? C. Ibu, kelemahan teks. Kita buka dulu ya. Ya, benar, alhamdulillah. Yang poin A salah dan poin B juga salah. D salah dan E juga salah. Kita ke selanjutnya. Siapa yang mau menjawab? Angkat tangan. Ayo, ada yang mau menjawab? Ibu baca. Saya Ibu. Oh ya, ya udah Mbak Arina silakan membaca dan menjawab. Ragam bahasa yang digunakan dengan mengulas sebuah buku fiksi, buku non-fiksi, drama, atau film, yaitu menggunakan bahasa yang Bahasa yang apa?
silakan jawab. Yang A, Ibu. Oke, kita cek dulu ya. Alhamdulillah benar. Terima kasih Mbak Arina. Sama-sama, Ibu. Kita cek poin ke B. Salah. Poin ke C juga salah. D juga salah. E juga salah. Kita lanjut. Ini ada tugas individu ya. Yang pertama, bacakan teks ulasan, baik itu dari surat kabar, majalah, maupun internet. Yang poin B, dari teks tersebut temukanlah kekurangan dan kelebihan, baik itu berkaitan dengan struktur maupun kaidah kebahasaan. Seperti tabel berikut ini. Ini ada poin ini tugas dari poin B. Bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Oke, alhamdulillah. Bisa dibaca kesimpulannya Mbak Dewi Soraya? Mbak Dewi, bisa terdengar suaranya Ibu? Mungkin terkendala sinyal ya. Bisa dibaca oleh Mbak Elsa. Mbak Elsa, minta tolong dibaca kesimpulannya. Ya, Ibu. Kesimpulannya jadi pada teks ulasan terdiri atas penelitian atau review terhadap suatu karya seperti film, drama, novel, maupun cerpen. Dengan memahami teks ulasan bisa mengetahui tentang teks ulasan. Itu adalah kesimpulannya dari semua materi teks ulasan. Terima kasih Mbak Elsa. Ya, Ibu. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, silakan chat Ibu terlebih dahulu dan melalui email juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Oke, Ibu keluar dulu ya.